Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anissa Rahmawati dari kelas 11 Timur. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai inflasi harga. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, mari kita ketahui apa sih sebenarnya inflasi itu? Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum maupun signifikan dalam jangka waktu tertentu. Kayak misalnya saat 2 bulan lalu kalian semua beli telur dengan harga 32.000 dan sekarang tiba-tiba harganya menjadi 38.000. Nah, itu semua sudah termasuk inflasi ya, teman-teman. Untuk materi selanjutnya ada penyebab-penyebab dari inflasi. Yang pertama ada permintaan atau demand. Nah, permintaan ini tuh apa sih? Permintaan ini adalah keinginan masyarakat untuk membeli barang tersebut. Semakin banyak masyarakat yang berkeinginan untuk membeli barang tersebut, namun dengan barang yang produksinya menetap atau bahkan mengurang, tentu saja akan meningkatkan harga dari barang tersebut, karena barang tersebut akan termasuk menjadi barang yang langka. Yang kedua, ada pencetakan uang yang berlebih. Nah, siapa nih yang dulu pas kecil sering mikir kalau kita banyak hutang negara, kenapa nggak cetak uang lebih banyak aja? Nah, itu semua salah ya teman-teman, karena pencetakan uang yang berlebih akan merujuk pada kejadian inflasi yang bisa menjadi berat atau bahkan hyperinflasi. Nah, yang ketiga ada penawaran atau supply. Nah, penawaran ini adalah harga atau biaya yang dipatok untuk satu barang tertentu. Nah, harga dan biaya ini itu terfaktor dari banyaknya pembeli yang akan membeli barang tersebut. Apabila pembeli yang membeli barang tersebut itu peminatnya sedikit atau bahkan mengurang, maka harga barang tersebut otomatis akan dikurangi. Nah, dengan harga tersebut akan menjadi lebih murah dari yang sebelumnya, otomatis pembeli akan menjadi minat dan akan meningkatkan daya beli mereka. Sehingga makin lama akan terjadi juga penyebab inflasi yaitu demand. Nah, yang keempat ada ekspektasi atau spekulasi untuk masa depan. Nah, untuk materi yang kedua, ini ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi berdasarkan penyebabnya. Nah, untuk jenis inflasi yang pertama itu ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Nah, inflasi ini terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan secara umum yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran secara umum atau produksi barang-barang. Nah, maksudnya ini adalah kejadian di mana lebih banyak permintaan barang atau daya beli masyarakat terhadap barang tertentu daripada produksi barang itu sendiri, sehingga menjadikan barang itu menjadi barang yang langka. Nah, yang kedua ini ada inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Nah, inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas. Nah, yang dimaksud itu apa sih? Yang dimaksud adalah ketika suatu barang tersebut memerlukan biaya produksi lebih mahal dibanding dengan daya jual yang mereka adakan. Nah, ini tuh bisa terjadi karena waktu produksi suatu barang ini tuh bisa dibilang lama jangka waktunya dan juga terbilang mahal untuk bahan bakunya serta lain-lainnya. Nah, sedangkan daya jual mereka itu jauh lebih rendah daripada harga produksi barang mereka sehingga mengadakan inflasi. Yang ketiga ini ada inflasi struktural atau structural inflation. Nah, inflasi ini adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kekuatan struktural yang menyebabkan penawaran dalam perekonomian menjadi kurang atau tidak peka terhadap permintaan yang meningkat. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan tingkatannya. Di sini aku sudah menyiapkan grafik yang bisa dilihat oleh teman-teman semua. Yang kategori di sini ada 4 kategori yang bisa dikategorikan inflasi berdasarkan tingkatannya.
Yang pertama ini ada inflasi ringan, di mana angka inflasi ini masih di bawah 10%. Itu semuanya masih termasuk dalam inflasi ringan. Selanjutnya ada inflasi sedang, yaitu sekitaran 10% hingga 30%. Lalu ada inflasi berat, sekitar 31% hingga 100%. Dan yang terakhir ada hyperinflation, di mana angka inflasinya itu lebih tinggi dari 100%. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama ada inflasi dalam negeri atau domestic inflation. Nah, inflasi dalam negeri ini terjadi karena pengaruh ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Misalnya, defisit anggaran belanja negara yang terus-menerus diatasi dengan mencetak uang. Selanjutnya, yang kedua ada imported inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan harga barang impor, disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang seperti baja dan mesin-mesin produksi lainnya. Nah, imported inflation ini nanti akan merujuk kepada cost push inflation yang dimana tadi itu menjelaskan bahwa harga biaya produksi lebih mahal daripada harga biaya produktivitas. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui berapa persen sih tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara atau wilayah tertentu, itu kita harus menghitungnya. Nah, yuk mari kita ketahui caranya. Nah, sebelumnya, untuk bisa menghitung inflasi, teman-teman semua harus mengetahui bagaimana sih caranya untuk menghitung indeks harga konsumen atau IHK. Nah, IHK ini adalah harga yang mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar, termasuk harga-harga makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan komoditi lain yang dibeli untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam IHK ini ada rumusnya, yaitu di mana harga tahun yang dihitung dibagi harga tahun dasar. Harga tahun di mana harga stabil dikali 100%. Nah, Nah, kalau selanjutnya teman-teman semua kita sudah akan mencari ketahui tahu gimana rumus caranya menghitung menghitung inflasi. IHK, Nah, di maka sini kita aku semua sudah bisa nih sediakan menghitung rumus dari inflasi. laju Untuk inflasi, rumus inflasi yaitu yaitu di mana IHKN wow, yang berarti indeks harga konsumen yaitu tahun yang dicari dikurangi nah, IHKO kalau teman-teman atau semua indeks sudah harga ketahui konsumen gimana tahun caranya dasar menghitung IHK, dibagi IHKO kita semua dikali bisa nih 100% menghitung. inflasi. Untuk rumus inflasi yaitu untuk materi yang terakhir, ini ada dampak-dampak dari inflasi. Nah, dampak-dampak inflasi ini bukan terjadi kepada satu pihak aja loh, tapi juga dampak inflasi ini bisa berdampak terhadap yang pertama, pendapatan. Yaitu inflasi dapat menguntungkan produsen, namun merugikan seseorang yang pendapatannya tetap. Ya gimana enggak? Kalau misalkan harga-harganya nih terus makin lama makin naik, makin naik, makin naik, tapi seorang yang memiliki pendapatan atau gaji tetap, itu gajinya cuma segitu-segitu aja. Terus harus memenuhi kebutuhan yang harganya makin naik, ya pastikan mereka akan terbebani. Nah, selanjutnya ada ekspor. Nah, kenapa nih inflasi kok bisa berdampak ke ekspor? Itu karena harga barang ekspor akan semakin mahal sehingga daya saingnya akan berkurang. Kalau misalnya harga barang yang kita ekspor ke luar negeri itu semakin mahal dijualnya, itu berarti kan orang-orang luar negeri justru bakal lebih menghindari barang-barang kita kan dan cari barang yang lebih murah. Nah, di situ kenapa tertulis kalau harga barang ekspor yang semakin mahal akan mengurangi daya saing kita. Nah, selanjutnya ada minat menabung. Nah, apa sih hubungannya minat menabung sama inflasi? Nah, kalau misalnya masyarakat harus dipaksa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang makin lama makin menaik dengan gaji yang bisa dibilang jauh juga dari kata cukup, pasti mereka bakal lebih milih buat mencukupi kebutuhan mereka sendiri daripada untuk menabung. Ditambah lagi karena bunga yang diberikan bank itu lebih sedikit daripada apa yang mereka butuhkan.
Nah, selanjutnya itu kalkulasi harga barang pokok. Nah, inflasi ini akan berdampak pada harga yang ditetapkan karena mereka akan bisa terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, segitu aja teman-teman materi dari aku. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf sekali dan apabila ada kesalahan informasi, saya juga meminta maaf. Sebelumnya, terima kasih banyak karena sudah mau mendengarkan sampai akhir. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.